Ini bukan rekayasa. Iya, yang ngerti Pak. Nah, ini boleh saya berbicara juga ya Pak ya? Saya pribadi, saya juga bisa mengatur pikiran saya untuk fokus ke tempat lain sehingga saya nggak fokus ke apinya. Pegang ini ke sana. Gitu Pak. Pegang ini. Oke, dari sini rapat. Nah, sekarang Bapak coba untuk buka, tapi semakin lama semakin keras Pak. Semakin dicoba semakin keras. Sip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber Cak Imam Suwandi Channel, yaitu channel yang mengasah logika, mengolah rasa. Pada kesempatan Selasa di 9 Maret 2021 ini, saya ingin membuat sebuah video reaksi dari sebuah konten yang dibuat oleh akun YouTube Marcel Radival. Akun YouTube ini terkenal dengan ilmu merah. Nah, apa itu ilmu merah? Nah, ini adalah salah satu video yang berjudul Pembuktian Fakta Perisai Batin versus Ilmu Merah. Nah, dalam video yang berdurasi sekitar 41 menit 20 detik ini, Marcel Radival yang dikenal sebagai pesulap merah ingin membuktikan sebuah ilmu yang diakui sebagai ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini cukup dikenal di kalangan spiritualis, yaitu ilmu yang cukup mistik ya. Jadi ilmu ini bisa menghentikan seseorang yang berniat jahat untuk menyerang kita. Jadi dalam video tersebut seorang master atau guru besar dari perisai batin ini memperagakan bahwa ketika dia diserang oleh orang yang beremosi, maka orang itu seketika akan kaku atau tidak berdaya sama sekali, dan orang itu akan tidak bisa bergerak gitu ya. Namun apakah ilmu itu benar-benar nyata dan benar-benar asli, bukan rekayasa? Nah, disinilah sebuah konten ini dibuat, yaitu yang dibuat oleh Marcel Radival. Dia ini ingin mengungkap rahasia di balik ilmu perisai batin, yaitu ilmu laduni yang dianggap sebagai ilmu laduni. Tapi ternyata pada akhirnya ilmu ini tidak terbukti sama sekali. Karena memang kalau di dunia sulap, kalau kita tahu bahwa pesulap merah ini kan memang pesulap ya. Kalau kita ini kan harusnya kan lebih kritis ya. Ketika kita melihat sebuah sulap seperti yang diomongkan sama Marcel, kalau kita melihat sulap misalkan, ada orang yang dipanggil oleh pesulap untuk membantu, pasti kita curiga bahwa kalau itu temannya pasti ada unsur settingan, bener nggak? Tapi kenapa kok di perguruan perisai batin atau di perguruan semacam tenaga dalam gitu ya, atau ilmu yang disebut ilmu laduni atau kadang-kadang ilmu yang mental gitu ya, kalau diserang itu mental, kenapa kita tidak pernah kritis bertanya, kan itu teman-temannya juga gitu loh, bener nggak? Jadi yang menyerang itu temennya, yang diserang itu gurunya atau antar teman. Jadi artinya kalau disulap kan, kalau antar teman kan berarti kita curiga mestinya kan. Oh, ini nanti ada kerjasama. Nah kan gitu. Nah, kenapa kok kalau di ilmu seperti laduni ataupun di ilmu seperti ilmu hikmah itu kok kita nggak pernah curiga? Dan bahkan ada fenomena lain yang seperti mediumisasi gitu ya. Mediumisasi, ada orang yang santrinya gitu ya. Misalnya gurunya atau gus atau ustadz itu ingin mengetahui makhluk apa yang ada di sekitarnya gitu kan, maka dia akan panggil santrinya untuk menjadi mediumisasi atau yang bisa dimasukin makhluk goib. Nah, itu kan temennya, satu dalam lingkungannya gitu. Tapi kenapa kita tidak pernah mencurigai atau bertanya? Nah, itu kan bisa saja itu disetting kan, bisa saja itu hanya pura-pura
pura-pura kesurupan mungkin, atau pura-pura kerasukan, pura-pura kemasukan jin gitu. Dan kita nggak pernah bertanya-tanya seperti itu, tapi kita melihat itu dengan kekaguman atau wow, atau percaya saja apa yang dikatakannya. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Tapi ketika itu sulap, maka itu dianggap sebagai apa namanya? Kita selalu curiga dengan sulap, gitu ya. Padahal sulap itu jelas itu adalah seni pertunjukan. Sama seperti debus. Debus itu sebenarnya adalah seni pertunjukan sulap ekstrim. Nah, tapi sebenarnya semuanya itu adalah trik dan bukan real. Kalau dipraktikkan secara real mungkin tidak akan pernah terjadi. Misalkan ada manusia kebal oleh senjata tajam dengan silet dan lain-lain, dan ternyata itu semuanya adalah trik atau semua itu adalah sulap. Dan kita tidak pernah membuktikan kalau misalkan ya ada juga di jalanan gitu ya, ada kalau misalkan di sulap-sulap jalanan atau orang yang menjual batu akik di jalanan itu debus misalkan, itu kan menjual sebuah batu kemudian dipegang kemudian diiris gitu ya pakai pedang atau silet gitu, dan ternyata itu semuanya ada triknya. Kalau coba itu dipraktekkan orang yang merasa dia kebal, dipraktekkan di rumah, dipastikan orang itu akan gagal dan akan terluka. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Ini yang berbahaya, dan ini harus benar-benar harus disosialisasikan dan harus diberikan pencerahan ya. Ini adalah konten untuk mencerahkan dan membuka wawasan. Nah, persis seperti video yang sudah dilakukan oleh Marcel Radival. Oke, kita tonton videonya ya. Nah, dalam video pertama, nah ini gurunya diserang oleh muridnya ya. Ini yang tidak punya rambut ini serang, kemudian yang nyerang kaku gitu ya. Nah gantian ini Marcel Radival yang memukul. Jadi sebelum memukul dia membuat sebuah perjanjian ya yang ditandatangani bersama, yang itu juga disaksikan oleh pengacara supaya enak gitu ya secara hukum, tidak melanggar dan seterusnya, dan bisa disiarkan. Kalau memang bisa dibuktikan maka akan dikatakan benar, kalau enggak ya juga juga disiarkan melalui YouTube masing-masing pihak. Dan tidak boleh banyak alasan, kalau gagal ya gagal gitu ya. Dan ternyata di dalam video ini dibuktikan bahwa ilmu laduni yang dimiliki oleh perisai batin ini tidak terbukti. Dilihat dari videonya ini, 3 kali dipukul dengan keras perutnya oleh Marcel Radival, ternyata terkena pukulan juga. Dan guru besar dari perisai batin ini juga berusaha untuk mengelak atau mengatakan bahwa itu tidak ada emosinya. Padahal untuk mengetahui tingkat emosi dan tidak emosi itu semuanya psikologis dan tidak mungkin diukur gitu ya. Mungkin nanti akan ada pengukur emosi gitu ya. Alat pengukur emosi ini belum ditemukan mungkin. Atau kalau ada nanti bisa diukur emosinya. Tapi mestinya itu dibuktikan secara langsung harus bisa. Dan ternyata 3 kali dipukul kena terus gitu ya. Jadi kita dari video ini kita bisa banyak belajar bahwa sebelum mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya, bisa jadi itu adalah sulap atau trik, atau ada sebuah kerjasama atau hipnotis. Memang hipnotis ada, ilmu hipnotis ada, ilmu hikmah ada. Tapi apakah itu bisa dilakukan kepada semua orang? Ternyata tidak. Tidak bisa dilakukan kepada semua orang. Dan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang mudah dihipnotis atau dipengaruhi. Nah, coba lihat teman-teman ya videonya ya. Kita lihat bersama ya.
Ya, percobaan pertama terkena pukulan perutnya. Katanya kurang emosi. 3 tonjokan. Lumayan nih, menonjok perut nih. Orang tua dikerjain tuh. Kena lagi pukulan yang kedua. Ini orang tua dikerjain nih sama Marcel nih, kurang ajar nih Marcel. Video ini sudah ditonton 2 juta orang loh ya. 2,8 juta orang. Iya, ini video yang terakhir. Dan ternyata gagal. 3 kali dipukul kena dan tidak terbukti ilmu laduninya. Nah, kalau muridnya bisa lah Pak, namanya juga muridnya gitu loh. Nah kalau sulap, kalau begini kan nggak boleh Pak, pakai muridnya sendiri berarti kan settingan itu. Nih, tuh. Ya karena kan itu temennya sendiri Pak. Ini boleh saya bertanya dalam dunia sulap atau hipnotis, ini kita praktekin juga. Ini disebut body katalepsi. Emang bisa juga itu dilakukan oleh hipnoterapi bisa juga, hipnotis bisa. Tapi itu memang sebelumnya dia harus disugesti ya, harus disugesti. Dan tidak bisa dilakukan kepada orang yang sudah mental block atau sudah disugesti orang lain sehingga dia bisa menolak. Jadi memang nggak akan bisa kalau sudah menolak atau sudah satu geng gitu ya, satu teman gitu nggak bisa. Satu temannya orang lain itu, grupnya orang lain nggak bisa karena dia udah di block, mental block gitu. Jadi dari video ini teman-teman, kita bisa sedikit menyimpulkan atau mengambil pelajaran bahwasanya ilmu laduni atau ilmu hikmah itu adalah sebuah ilmu yang menjadi rahasia ilahi. Jadi mungkin bisa belajar gitu ya, tapi tidak bisa seperti ini gitu. Bisa jadi ya misalkan kalau kita kecelakaan tiba-tiba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita dipinggirkan atau mobilnya ngerem sehingga minggir, itu semuanya itu terjadi secara tiba-tiba dan itu tidak kita kehendaki dan itu bisa saja terjadi pada siapa saja gitu ya, pada siapapun. Dan mungkin kalau orang melihat itu adalah sebuah kejadian yang ajaib dan aneh. Nah itulah sebuah bentuk dari yang kita sebut pertolongan. Jadi bukan dipelajari, tapi dia akan dengan sendirinya akan ada atau akan terjadi jika Tuhan menghendaki. Jadi marilah kita mengolah atau mengasah logika dan mengolah rasa. Jadi kita harus gunakan logika dan akal sehat untuk memahami apakah itu benar-benar ilmu laduni atau bukan, atau hanya sekedar pertunjukan ya, ilmu pertunjukan atau sulap. Dan kita juga harus bisa mengetahui bahwa memang ilmu hikmah atau ilmu laduni itu memang ada, tapi bukan seperti itu yang dimaksud. Mudah-mudahan sedikit ulasan tentang reaksi ya, video reaksi tentang video yang dibuat oleh Marcel Radival ini sudah ditonton oleh 2,8 juta. Hebat ya, luar biasa, 2,8 juta penonton dengan judul Pembuktian Fakta Perisai Batin versus Ilmu Merah. Semangat terus Bang Marcel bikin video-video yang bisa mencerdaskan masyarakat. Jangan sampai masyarakat tertipu oleh bujuk rayu, sebuah ilusi ya, sebuah pertunjukan yang itu hanya sulap belaka atau sebuah seni pertunjukan tapi dianggap sebagai ilmu atau orang-orang sakti. Dan sekarang ini sudah mulai banyak sekali yang membuat konten-konten yang tidak mendisklaimer bahwa itu adalah drama atau film atau hanya sekedar acting belaka, tapi seolah-olah mengatakan bahwa itu seperti nyata, sehingga banyak orang yang menjadi korban datang meminta untuk diobati atau membuat sebuah pengobatan, dan ternyata apa yang diharapkan orang itu tidak sesuai dan menjadi tertipu gitu ya. Udah mengeluarkan banyak biaya, ternyata pengobatannya hanya
tipuan-tipuan belaka atau abal-abal gitu ya, hanya acting belaka. Mudah-mudahan yang benar-benar ilmu hikmah itu masih ada dan memang ada, cuman tidak seperti yang ditunjukkan pada video-video YouTube yang banyak beredar gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan YouTube channel Cak Imam Suwandi, yaitu channel yang mengasah logika dan mengolah rasa. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu lagi dalam video reaksi berikutnya atau video-video konten berikutnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.